Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Terima kasih untuk Bapak Dinar dan Pak Abid selaku dosen, dan juga ada Mas Fagan dan juga Mas Dwi selaku asisten praktikum. Dan terima kasih semuanya telah menonton video saya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep database saya, tentang IRD saya yang saya buat. Jadi database saya yang saya buat ini konsepnya adalah database untuk website yang saya buat, yaitu website saya bertemakan tentang pembelian tiket teater untuk SBY48. Jadi ini itu terinspirasi dari JKT48. Jadi database saya akan menunjukkan ada user yang dimana user itu akan memiliki akun, kemudian terdapat juga pembelian teater. Ketika user membeli tiket teater, maka akan ada eh, sebuah data yang masuk bahwa si user memiliki pembelian data tersebut untuk tiket teater. Kemudian saya juga memiliki database untuk member SBY48 yang dimana data tersebut juga dapat memunculkan nama, tanggal lahir, dan sebagainya seperti profil. Dan juga untuk itu terdapat beberapa unsur lain seperti trigger, kemudian ada view, kemudian ada function. Berikut ini adalah kode lengkapnya dan penjelasan lengkapnya. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menampilkan IRD saya yang dimana ini adalah beberapa tabel untuk database saya. Yang pertama adalah tabel user, yang dimana tabel user ini menunjukkan data untuk pengguna atau akun untuk website saya. Dan kemudian ada pembayaran poin. Jadi di sini untuk pembelian tiket teater SBY48 menggunakan poin dari penukaran atau pembelian dari uang. Jadi kita membeli poin ini untuk membeli tiket teater. Jadi tidak bisa menggunakan uang. Kemudian ada pembayaran teater. Jadi di sini nanti akan ada detail untuk pembayaran teater, mulai dari ada jam untuk jam mulai, penukaran tiket, dan lain-lain. Kemudian di sini ada data setlist. Jadi data setlist ini adalah data untuk profil setiap setlist atau setiap judul untuk teater SBY48. Kemudian ini ada dua setlist member dan user favorit. Jadi tabel ini adalah tabel penghubung antara dua tabel. Baiklah, jadi ini adalah tampilan untuk database saya yang ada di PHP MyAdmin. Jadi seperti yang bisa kita lihat, di sini juga sama, terdapat ada tabel member, pembayaran poin, pembayaran teater, kemudian ada setlist, kemudian ada setlist member, kemudian ada users, kemudian ada user favorit, dan kemudian ada beberapa query yang membuat tabel baru, yaitu view. Jadi di sini ada view setlist member, view total point, dan kemudian ada view user theater. Sekarang mari kita menuju ke beberapa query lanjutannya. Baiklah, jadi ini adalah beberapa query lanjutan untuk permintaan dari tugas project UAS praktikum basis data. Jadi yang pertama, di sini kita bisa lihat terdapat sebuah query prosedur yang dimana query ini bertujuan untuk baik, jadi ini adalah query lanjutan yang pertama, yaitu prosedur. Jadi di sini kita akan membuat query yang dimana dapat menambahkan data pembayaran ke tabel. Jadi misalnya kita ingin menambahkan pembelian tiket teater di tabel pembayaran teater secara otomatis dan konstan. Jadi fungsi dari query ini adalah untuk menghindari penulisan query yang berulang, kemudian lebih aman karena query ditutup di dalam database dan kemudian mudah dipanggil dari aplikasi atau trigger. Ini adalah contohnya. Jadi kita bisa pakai call tambah pembayaran, kemudian ada 5,11,50,50,0 transfer. Kemudian untuk query lanjutan ada lagi function. Jadi pembuatan query function ini berguna untuk menghitung total poin yang dimiliki user. Jadi ketika user telah membeli beberapa poin di dalam website yang saya buat, maka kita dapat membuat query ini yang dimana dapat menghitung total poin dari keseluruhan transaksi yang dilakukan. Kemudian ini adalah query untuk membuat tabel member, dan kemudian terdapat salah satu data yang sudah saya masukkan untuk data pada tabel member. Kemudian di sini juga ada tabel pembayaran poin yang dimana akan menyimpan data-data transaksi untuk pembayaran poin yang dilakukan oleh user. Kemudian di sini ada trigger. Jadi fungsi untuk pembuatan query trigger ini yang pertama ada trigger untuk
after insert on. Jadi di sini fungsi dari query trigger ini adalah untuk mengisi otomatis kolom valid point dengan nilai dari jumlah poin setelah data baru dimasukkan. Jadi query ini dijalankan setelah adanya transaksi pada pembayaran poin dengan tujuan untuk memastikan valid point selalu terisi sesuai. Dan kemudian ada trigger before insert on. Jadi query ini dijalankan sebelum terjadinya transaksi. Di mana trigger ini untuk mencegah data poin dimasukkan ke tabel pembayaran poin jika jumlah poinnya kurang dari 0 dengan tujuan menjaga agar data tidak selalu kosong. Baik, selanjutnya ada tabel pembayaran teater, kemudian ada tabel setlist, kemudian ada tabel setlist member, kemudian ada tabel user, kemudian ada tabel user favorit, kemudian ada tabel untuk view setlist member, kemudian ada tabel untuk view total point, dan ada view user teater, dan di sini terdapat query untuk view. Jadi apa sih fungsi dari tabel ini? Jadi fungsi dari ketiga query view ini adalah untuk menyimpan sebagai tabel virtual. Jadi view ini tidak menyimpan data, tapi menampilkan data dari tabel lain menggunakan select. Kemudian disederhanakan query yang kompleks dan juga untuk menampilkan data gabungan dari beberapa tabel, dan yang terakhir digunakan untuk laporan atau akses terbatas. Dan di dalam tabel atau query view ini terdapat juga join. Dan di sini adalah beberapa query yang dimana untuk membuat primary key dan foreign key, dan kemudian ada untuk membuat menjadi auto increment, dan di sini terdapat query yang dimana jadi ini yang terakhir adalah query untuk menjadikan foreign key yang dapat menghubungkan dengan tabel yang lain. Jadi begitulah penjelasan dari saya tentang database saya. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.